Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, summa salatu wassalamu ala nabiyil mustafa Sayyidina Muhammadin huwal mujtaba wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratal mukarramin, jamaah salat zuhur Masjid Al-Muqarrabin yang mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu dalam limpahan rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala, selalu dalam inayah dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, siang hari ini Allah masih memberikan kita nafas kehidupan. Dengannya Allah titipkan nikmat-nikmat kehidupan, baik nikmat iman, baik nikmat Islam, baik nikmat ihsan, yang kesemuanya itu nanti akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan setiap rasa syukur yang kita ungkapkan atas segala macam bentuk nikmat yang Allah berikan kepada kita menjadi sebab Allah senantiasa menambahkan nikmat-nikmat tersebut kepada kita, kepada keluarga besar kita, kepada orang-orang sekitar kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat beriring salam semoga senantiasa kita hadiahkan kepada baginda Nabi yang mulia, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat jamaah salat zuhur Masjid Al-Muqarrabin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya menyampaikan kajian siang ini, tidak lupa saya ingin juga mengucapkan minal aidin wal faizin wal maqbulin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Semoga Allah menjadikan kita dalam momentum Idul Fitr ini menjadi hamba-hamba Allah yang faizin, yang menang, yang aidin, yang kembali kepada apa Ustadz? Kembali kepada fitrahnya, kembali kepada hakikatnya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa insya Allah bisa menghadirkan amalan-amalan terbaiknya untuk Allah semata. Wal maqbulin, dan menjadi hamba-hamba Allah yang insya Allah mudah-mudahan Allah senantiasa menerima amalan-amalan terbaik kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema kita adalah ma ba'da Ramadan. Apa setelah bulan Ramadan? Tanpa terasa 20 harian sudah Ramadan meninggalkan kita. Betul? Betul. Iya. Apa yang kita rasakan? Apakah kita semakin dekat dengan Allah di luar Ramadan? Atau jangan-jangan sedikit demi sedikit kita sudah mulai melupakan Allah seiring dengan perginya Ramadan. Maka para ulama pernah mengungkapkan sebuah ungkapan tatkala Ramadan pergi meninggalkan kita. Apa kata para ulama? Kun rabbaniyan wala takun ramadhaniyan. Saya ulangi lagi nih. Kun rabbaniyan wala takun ramadhaniyan. Jadilah hamba-hamba yang rabbani. Siapa itu hamba-hamba yang rabbani? Yang senantiasa berusaha ibadah kepada Allah kapanpun dan dimanapun. Wala takun ramadhaniyan. Jangan menjadi hamba-hamba yang ramadhani. Siapa itu ramadhani? Mereka yang hanya semangat ibadahnya di bulan Ramadan.
Maka insya Allah mudah-mudahan yang hadir di sini, duduk bersama kami di sini dalam majlis yang insya Allah penuh dengan keberkahan ini, mudah-mudahan spirit di bulan Ramadan selalu hadir juga di luar bulan Ramadan, sehingga kita bisa menjadi hamba-hamba Allah yang Rabbani. Maka kalau kita mau sedikit melihat bagaimana miniatur kehidupan yang Allah titipkan di bulan Ramadan. Apa yang Allah titipkan di bulan Ramadan, Pak, Bu? Kira-kira pelajaran apa yang paling memberikan pengaruh dalam kehidupan kita ketika Allah titipkan dari 12 bulan, ada 1 bulan yang disebut bulan Ramadan. Kira-kira apa pesan yang Allah berikan sehingga memberikan kesan dalam hidup kita di dalam bulan Ramadan yang bisa kita praktekkan di luar bulan Ramadan? Saya kira semuanya punya kesan masing-masing. Tapi kalau kita ambil benang merahnya, di antara pesan dalam miniatur bulan Ramadan, Allah ingin menitipkan pesan penting dalam hidup kita apa? Dalam hidup itu harus ada yang direm. Harus ada yang ditahan. Jangan melulu kita ikuti keinginan. Coba bayangkan kalau naik motor nggak pakai rem, gas terus, kira-kira nabrak nggak? Kalau seandainya tuntutan hidup dikejar terus tanpa memikirkan rem kanan, rem tangan, rem kaki, kira-kira nabrak nggak tuh? Maka sejatinya di antara pesan penting yang kita boleh ambil, yang mungkin bisa kita rasakan dalam kehidupan kita, oh iya, dalam hidup tidak melulu keinginan kita harus kita dapatkan, harus kita kejar, bahkan segala cara kita halalkan. Tidak, tapi ada poin-poin, ada rambu-rambu yang harus kita tahan, kita rem. Oh naam, mungkin ini bukan tujuan saya. Rem, ganti, banting setir, balik arah, cari mungkin ada arah lain yang lebih baik yang harus kita tuju, yang dengannya Allah menitipkan keriduannya untuk kita. Ini yang pertama. Jadi dalam hidup nggak melulu digas, gaspol bang, gas lah, tidak. Tapi dalam hidup ada sesuatu yang memang kita harus rem. Remnya ini bisa kita rasakan dengan bagaimana ketika kita dekat dengan Allah. Kadang Allah memberikan isyarat-isyarat tersebut dalam hidup kita. Ini yang pertama. Yang kedua, di antara pelajaran bulan Ramadan adalah Allah ketika mengakhiri ayat dalam perintah puasa dengan kata-kata la'allakum tattaqun. Dalam kajian bahasa Arab ada fi'il mudhari, ada fi'il madhi, ada fi'il amr. Ada kata kerja yang menunjukkan sekarang, ada kata kerja yang menunjukkan sudah terjadi, ada kata kerja yang menunjukkan perintah, artinya akan dikerjakan. Maka ketika Allah menutup ayat tersebut dengan la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu sekalian menjadi hamba-hamba yang senantiasa bertakwa. Ditutup dengan fi'il mudhari. Fi'il mudhari dalam bahasa Arab memiliki makna, memiliki tujuan agar perkara tersebut dilakukan terus-menerus. Maka fi'il mudhari dalam ayat la'allakum tattaqun itu mengandung makna, wahai hamba-hambaku yang mengaku beriman, monggo teruskan ketakwaanmu, jangan stop hanya di bulan Ramadan. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala selesai bulan Ramadan, apa fikih kehidupan yang Rasulullah titipkan? Kata Rasulullah, man shoma Ramadana thumma atba'ahu sittan min Syawal kana lahu kasyamid dahr. Siapa yang sudah puasa di bulan Ramadan, kemudian ada kata-kata thumma, kemudian atba'ahu, dia iringi puasa yang Ramadan tersebut dengan sittan min Syawal, dengan 6 hari di bulan Syawal, kana lahu ka ajri siyamid dahr, maka baginya seperti pahala puasa 1
tahun. Kenapa Rasulullah titipkan ini? Lagi-lagi sebagai bentuk mengamalkan perintah Allah, la'allakum tattaqun. Berhenti takwanya nggak hanya dengan berhentinya Ramadan, tapi terus menerus. Maka Rasulullah mensunnahkan setelah Ramadan puasa 6 Syawal. Yang mana kata baginda Nabi, puasa 6 Syawal ini kalau digabungkan dengan pahala puasa Ramadan, itu seperti orang puasa 1 tahun. Coba saya mau nanya nih, ada yang udah puasa 6 Syawal? Insya Allah ada yang udah mulai puasa 6 Syawal. Terlihatnya 6 hari, tapi pahalanya bisa menghadirkan pahala puasa 1 tahun. Nah, ini maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin supaya kehidupan kita tidak pernah lepas dari yang namanya takwa kepada Allah, dekat kepada Allah. Sifatnya enggak momentum, sifatnya enggak parsial, cuma dalam waktu-waktu tertentu, tidak. Tapi dalam setiap nafas kehidupan kita, Rasulullah menitipkan ajaran-ajarannya yang mana kesemuanya itu bentuk menghidupkan rasa ketakwaan kita kepada Allah. Kita masih ada di bulan Syawal. Insya Allah yang pengen puasa 6 Syawal bisa dimulai ini. Bisa dimulai. Kapan? Masih ada sisa kurang lebih 10 harian. Kurang lebih. Ya, ambil dah tuh. Besok, Selasa, Rebo, Kemis, Jumat, Sabtu, Minggu. Tanpa terasa dapat dah tuh pahala 1 tahun puasa. Dari siapa? Allah Jalla wa'ala. Nah, yang ingin saya titipkan kedua, selanjutnya adalah nih yang sering ditanyakan, fikih puasa Syawal, sering diributkan nih. Saya ingin kadang kalau dalam majelis-majelis seperti ini juga pengen ngebahas fikih yang mana fikih itu melekat dalam kehidupan kita. Sering ditanyakan bagaimana tata cara puasa Syawal, khususnya bagi mereka yang punya qadha di bulan Ramadan. Qadha di bulan Ramadan. Maka para ulama mengatakan, Rasulullah ketika mengatakan man shoma Ramadan, siapa yang sudah puasa Ramadan, thumma atba'ahu, kemudian dia iringi Ramadan tersebut dengan sittan min Syawal, 6 hari di bulan Syawal. Di sini tidak ditentukan nih Ramadannya penuh atau kurang. Yang jelas diiringi dengan 6 hari di bulan Syawal. Nah, 6 hari di bulan Syawal ini nggak ditentukan juga harus berurut-urut atau boleh selang-seling. Maka para ulama ketika mengkaji hadis ini mengatakan, satu nih, bagaimana tata cara puasa Syawal? Kata para ulama, yang pertama, ranking pertamanya, peringkat pertamanya, kalau ada orang ingin puasa Syawal tapi masih punya tanggungan, nih khususnya perempuan nih, karena perempuan pasti punya halangan puasa sehingga ada utang puasa. Cara ranking pertama yang terbaik katanya supaya pahala puasa Syawal ini menjadi sempurna adalah puasa qadha dulu. Puasa qadha sendiri dulu, anggap punya utang 3 hari, puasa 3 hari, niatin qadha aja. Setelah qadha 3 hari, kemudian baru mulai puasa Syawal. Puasa Syawalnya boleh tuh pisah-pisah. Puasa qadhanya boleh pisah-pisah Ustaz, boleh. Hari ini puasa, besok nggak puasa. Yang penting 3 hari tersebut diniatin qadha dulu sendiri, qadha. Kemudian baru puasa Syawal. Niatnya pisah-pisah, boleh pisah-pisah. Hari ini puasa, besok puasa, besoknya kagak. Hari ini puasa, besok puasa, nanggung satu lagi, ntar aja dah akhir Syawal. Boleh. Yang penting jumlahnya adalah 6 hari. Ini cara yang pertama, dipisah antara puasa qadha dengan puasa Syawalnya. Yang kedua, nah ini yang memudahkan kita. Para ulama Syafi'iyah ada yang berpendapat, tata cara puasa Syawal ya adalah boleh menggabungkan niat. Boleh menggabungkan niat. Niat apa? Niat puasa qadha dengan puasa sunnah. Boleh menggabungkan niat puasa qadha dengan puasa sunnah. Gimana caranya?
ketika anggaplah besok mau niat, wah saya masih punya kodok, kemarin sempat asam lambung naik misalnya, akhirnya buka. Atau kemarin dicekokin ada kerjaan berat banget, akhirnya safar sampai keluar daerah dan harus berbuka di tengah jalan. Wah punya kodok satu nih, tapi saya pengen dapat puasa Syawal. Oh iya, saya ikut pendapat yang kedua, apa? Boleh gabungin niat kodok dengan puasa Syawal. Maka malam hari dia niatin, niatnya kudu di malam hari. Karena apa? Ada keterikatan dengan puasa wajib. Apa puasa wajibnya? Kodok bulan Ramadan. Maka pada saat itu dia niatin, saya niat kodok bulan Ramadan plus bulan Syawal. Plus bulan Syawal maksudnya plus puasa sunnah bulan Syawal. Maka pada saat itu Allah titipkan 2 pahala. Tapi kata para ulama, pahalanya tidak sebanyak pahala yang pertama, yang memisahkan puasa qada sendiri dengan puasa Syawal. Nah ini cara yang kedua yang bisa kita amalkan. Nih masih ada waktu, kalau ngerasa mungkin punya utang puasa ya. Atau ada lagi nih yang mengatakan ya sudah silakan puasa Syawal, qadanya nanti aja. Ada yang berpendapat seperti itu. Dalilnya apa? Ada hadis menceritakan Siti Aisyah itu terbiasa mengqadha puasa Ramadannya ketika bulan Sya'ban. Ketika bulan apa? Sya'ban. Bahkan dalam satu riwayat di bulan Rajab. Artinya Siti Aisyah nggak mungkin meninggalkan puasa sunnah Syawal. Pasti dia akan puasa Syawal. Tapi qadanya dia takhir, dia akhirkan nanti di luar bulan Syawal. Itu diperbolehkan juga. Maka ini di antara amalan-amalan yang dianjurkan ba'da Ramadan, setelah bulan Ramadan adalah puasa Syawal. Pahalanya jangan ditanya dah Pak. Kadang kita kan kalau bicara gaji pengennya gajinya kesebut berapa? 1M, 2M misalnya. Atau 2 juta, 3 juta, 5 juta, 10 juta misalnya. Tapi urusan gaji dari Allah jangan pernah ragu. Ketika Allah menitipkan kana lahu kasiyamid dahr, maka baginya seperti pahala puasa 1 tahun. Pak, kalau nanti Allah takdirkan terjadi hari kiamat, semua dari kita mati. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua bakal fana, mati kecuali Allah. Kemudian nanti Allah bangkitkan, Allah kumpulkan di padang mahsyar. Tuh pahala puasa, bahasa kitanya mah gaji puasa muncul di hadapan kita. Bahkan kata para ulama ada sebuah hadis, orang ahli puasa punya pintu surga terkhusus. Namanya apa? Rayyan. Namanya Rayyan. Itu nanti yang bakal nuntun kita. Kata Rasulullah, silakan masuk ahli puasa, selain ahli puasa jangan masuk. Maka kalau seandainya kita berbicara amalan ibadah, ketika Rasulullah ngajarin amalan tertentu, monggo silahkan dipraktekkan. Memang awalnya berat, tapi nanti kalau kita sudah terbiasa akan terasa mudah dan indah pada waktunya. Mudah dan indah pada waktunya. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara pelajaran yang bisa kita praktekkan dari miniatur kehidupan di bulan Ramadan. Tadi bahwasanya Ramadan mengajarkan kita ngerem, nahan diri. Kalau kita punya hajat sesuatu nggak mulu harus digas, nggak ngerem, nanti yang ada nabrak, pasti ada yang ditabrak. Yang kedua, Ramadan menitipkan dalam ayat terakhirnya la'allakum tattaqun, agar kita senantiasa menghidupkan spirit bulan Ramadan di luar bulan Ramadan. Dicontohkan sama Rasulullah caranya bagaimana? Yuk sambung puasa Ramadan dengan 6 hari di bulan Syawal. Selanjutnya amalan apa? Untuk bulan Syawal saya ingin mengingatkan, ya Allah, mudah-mudahan Allah mengizinkan kita bisa berangkat haji. Amin. Ketika Allah mengatakan Al-hajju ashhurun ma'lumat. Al-hajju, bulan haji itu bulan-bulan khusus. Nggak bisa Bapak haji di luar bulan haji, nggak bisa. Waktu haji itu sudah ditentukan dalam syariat kita. Maka Allah mengatakan Al-hajju ashhurun ma'lumat. Haji itu ada bulan-bulan yang sudah ditentukan. Kapan dikatakan awal
masuk bulan haji nih Pak, di bulan Syawal. Di bulan apa? Kapan berakhirnya haji? Sampai tanggal berapa? Tanggal 15 Zulhijjah. Tuh. Selesai urusan haji dah tuh. Tapi dari Ashhurun Ma'lumat ada satu waktu penentu haji kita sah atau tidak sah. Kapan itu Pak? Arafah. Masya Allah. Tanggal berapa? 9 Zulhijjah. Itulah penentu kesahihan, keabsahan, sah atau tidaknya sah haji kita. Itu di Arafah. Orang melakukan A, B, C, D semua manasik haji tapi nggak wukuf di Arafah, nggak sah hajinya. Tapi ada orang ninggalin A, ninggalin B tapi ngikut wukuf di Arafah, dia hanya bayar dam. Bayar apa? Dam atas perkara yang dia tinggalkan. Selama tidak meninggalkan wukuf di Arafah, hajinya tetap sah. Tinggal dia bayar dam-dam atas apa-apa yang dia tinggalkan dari rentetan acara apa-apa manasik yang harus dia lakukan selama musim haji. Maka di antara yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan, ketika masuk bulan Syawal, yang punya rezeki nih, mudah-mudahan kita punya rezeki semua nih, amin. Ini rezekinya orang kaya semuanya, amin. Amin ngapa? Biar kencang. Iya. Tenang Pak. Yang ngundang kita ke Masjidil Haram, ke Masjidil Haram, ke Ka'bah itu Allah, bukan duit kita. Allah. Kalau kita yakin Allah bakal ngundang kita karena niat tulus kita, ya Allah panggil ngapa ya Allah? Ya Allah lirik saya ya Allah. Ya Allah pengen banget ngerasain kayak orang-orang keliling tawaf di Ka'bah ya Allah. Sebut aja. Niatin terus. Ada waktunya Allah manggil kita. Haqqul yakin. Mohon maaf, mungkin ada di antara kita yang duitnya Masya Allah kagak ada serinya, tapi belum bakat haji. Ada orang punya kontrakan barerot, kagak berangkat haji. Ada orang punya apa lagi? Mobil berjejer, kagak berangkat haji. Sebab apa? Panggilan Allah belum hadir dalam dirinya. Tapi panggilan Allah juga jangan ditunggu, harus dipaksakan. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengajarkan doa, Allahumma a'inni, ya Allah bantu aku ala zikrika, untuk bisa selalu mengingatmu. Oh iya, udah masuk bulan Syawal. Bulan Syawal ini bulan mulai haji. Orang-orang pada berangkat haji. Ya Allah mudahkan. Nah, maka mudah-mudahan nih yang di sini mudah-mudahan dapat panggilan Allah Subhanahu wa taala. Pulang dari sini tiba-tiba dapat kabar dari istrinya, "Pak, ada orang ngirimin duit 2 koper." Amin enggak, Pak? Iya. Ya udah berapa isinya? Enggak tahu nih, Pak. Kayaknya bisa buat haji. Ya udah langsung daftarin haji. Jangan, ya udah kita bangun rumah dulu, mah. Bangun rumah enggak akan mendapatkan apa-apa. Bangun spirit ibadah kita, gugurin rukun Islam kita, berangkat. Insya Allah itu yang tadi di koper bahkan Allah ganti berlipat-lipat. Haqqul yakin. Kadang orang berpikir kalau dia berjual beli sama Allah rugi. La abadan, tidak sama sekali. Jual beli sama manusia banyak ruginya. Bangun rumah dikasih bangunan yang gampang rubuh. Bahan-bahannya yang murah. Catatan di awal beli A, beli B yang cakep-cakep, dibeliinnya yang jelek-jelek. Itu kalau kita jual beli sama manusia, kadang dapat yang begitu. Tapi sama Allah, apa yang kita keluarkan, Allah akan ganti lebih. Maka bulan Syawal menjadi awal bulan orang-orang berangkat haji. Mudah-mudahan nih, yang katanya Ustaz, saya udah daftar, Ustaz masih nunggu 30 tahun lagi. Umur sekarang berapa? Udah 45 Ustaz. Berarti kalau 30 tahun lagi, 75 tahun Ustaz berangkat haji. Masih hidup, Ustaz. Maka kalau urusan haji udah serahin sama Allah. Daftar secara rumusan, aturan ya daftar dah. Tapi secara panggilan Allah yang ngatur. Mudah-mudahan yang di sini khususnya bisa Allah berangkatkan untuk ibadah haji dan umrah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Maka berangkat haji dah. Kalaupun belum ada uang buat hajinya, Allah titipin nanti pulang ke rumah ada orang ngirimin duit buat umroh, berangkat dah umroh. Kalau memang pemerintah Saudi masih membuka untuk umroh, bismillah. Kalau enggak simpen dulu, nanti ba'dal hajj baru dah berangkat umroh. Bisa 1 orang, 1 orang. Bisa 2 orang, 2 orang. Bisa 3 orang, 3 orang. Mudah-mudahan bisa berangkat sekeluarga. Amin ya Rabbal. Nah ini, di antara amalan yang bisa kita lakukan setelah bulan Ramadan, di bulan Syawal, yang punya rezeki lebih, monggo berangkat haji. Ya, ini
Adapun amalan yang lainnya, apa yang sudah kita hidupkan di bulan Ramadan, hidupkan di luar bulan Ramadan. Yang kemarin sempat ngasih iftar, yang kemarin sempat nyempilin sedekah, yang kemarin sempat nyempilin buat anak yatim duit, lanjutin. Mudah-mudahan dengan begitu Allah menghadirkan keberkahan-keberkahan. Bahkan Pak, saya ingin menekankan lagi, ingat kisah 3 orang yang masuk ke dalam goa dan tertutup. 3 orang ini semuanya bertawassul. Bertawassul itu meminta kepada Allah dengan amalan terbaiknya. Itu artinya tawassul. Menjadikan sesuatu wasilah. Maka dalam kisah 3 orang ini pada intinya dia pengen keluar dari goa ini, tapi tertutup dengan apa? Batu besar. Akhirnya mereka semua berdoa, ya Allah, dengan amalan terbaikku, tolong buka pintu goa ini. Bergeser. Yang satu juga doa, ya Allah, dengan amalan terbaikku, tolong buka pintu goa ini. Geser lagi. Sampai yang ketiga, ya Allah, dengan amalan terbaikku, tolong buka pintu goa ini. Akhirnya terbuka. Yang ingin saya titipkan, kalau Bapak puasa, kalau Bapak sedekah, kalau Bapak melakukan apapun di antara amalan-amalan terbaik dalam kehidupan Bapak, selipkan doa. Lagi ngusap anak yatim, misal ada satu anak yatim, usap palanya sambil berdoa, ya Allah, dengan sentuhan tangan hamba kepada anak yatim ini, izinkan hamba bisa ke Mekah. Selipin. Ya Allah, dengan sentuhan hamba kepada ini kotak-kotak amal misalnya, dengan ya Allah, dengan sedekah ini mudah-mudahan anak saya menjadi anak-anak yang soleh-solehah. Enteng jodohnya. Yang belum punya cucu, Allah kasih cucu. Yang pengen cari mantu, dapat mantu yang soleh. Itu selipin, Pak. Ya Allah, dengan amalan ini tolong kabulkan hajat saya yang ini. Bahasa Indonesia begitu. Nah, orang-orang yang 3 orang tadi doanya begitu kalau di Indonesia kan. Ya Allah, dengan amalan terbaikku ini tolong buka pintu goa ini. Kebuka. Ya Allah, dengan amalan terbaikku ini tolong buka pintu goa ini. Terbuka. Sampai akhirnya yang ketiga doa yang sama, semuanya terbuka. Maka usikum wa iyaya nafsi, kalau bisa sekarang, kenapa tunggu nanti-nanti? Kalau nanti-nanti keburu mati. Kalau nunggu kapan-kapan keburu dikain kapan. Yang pada intinya kita bakal mati. Semua bakal mati. Dan dihidupkan kembali, nanti yang menemani hanya ibadah dan iman terbaik kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saja kiranya yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan spirit bulan Ramadan yang sejatinya banyak, semua punya kesan masing-masing di bulan Ramadan. Mari sama-sama kita hidupkan. Mari sama-sama kita mujahadahkan. Mudah-mudahan Ramadan terasa di luar bulan-bulan Ramadan. Ramadan terasa juga di luar bulan-bulan Ramadan. Qurannya berjalan, sedekahnya berjalan, sholat malamnya berjalan, sholat witirnya berjalan, sholat jemaahnya berjalan. Dengan begitu terasa bahwasanya selain bulan Ramadan kita merasakan adanya spirit bulan Ramadan. Dan mudah-mudahan Allah kabul segala hajat kita. Ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk orang tua kita, guru-guru kita yang sudah mendahului kita, mudah-mudahan kuburnya jadikan raudhah min riyadil jannah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan nih orang-orang yang di sekitar kita mungkin sedang sakit, dengan majelis ini Allah angkat penyakitnya. Allah berikan kesembuhan yang sempurna. Allah angkat derajatnya dengan rasa sakitnya, dan rasa sakitnya menjadi penggugur dosa-dosanya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang punya hajat, mudah-mudahan hajatnya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anaknya dijadikan anak-anak yang soleh solehah, alim alimah, nafi' nafi'ah, kaya dermawan, ahli sedekah. Dan yang punya niat dari dulu pengen banget berangkat ke Mekah, mudah-mudahan Allah kabul dalam waktu dekat bisa ziarah ke Mekah untuk ibadah haji dan umrah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah ala Muhammad.